Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu dan Saudara semua dalam kondisi yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema fokus. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Filipi 3 ayat 13. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, kita akan berdoa untuk minta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, satu malam lagi sudah boleh kami lewati. Terima kasih untuk pagi yang baru, untuk udara segar yang boleh kami hirup, untuk sinar mentari yang menghangatkan tubuh kami, untuk keluarga dan teman-teman yang mewarnai kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih bila hingga saat ini Tuhan tak pernah tinggalkan kami, terutama ketika kami melewati masa-masa sulit. Kami bersyukur karena di antara kami sudah boleh sembuh dari sakit penyakit. Kami bersyukur Tuhan memberi kekuatan bagi yang berduka dan menghadapi masalah. Dalam doa kami pagi ini Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang sedang menjalani perawatan karena terpapar COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Yahya Gunojoyo, untuk Bapak Pranoto, untuk Saudara Nugroho Joko, dan teman-teman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menjamah mereka melalui dokter dan obat-obatan yang mereka minum. Biarlah Tuhan mereka boleh diberikan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami, agar kami siap mendengarkannya. Biarlah apa yang kami dengar menjadi penuntun bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya teringat pada salah satu nasihat ibu saya saat beliau menemani saya mengerjakan PR matematika dulu. Karena dirasa saya tidak bisa berhitung dengan baik, beliau meminta saya agar saya fokus kepada hal-hal yang sedang dipelajari saat itu. Beliau meminta kepada saya agar saya tidak memikirkan mainan, tidak memikirkan film kartun di televisi, mematikan radio yang sedang saya dengarkan, supaya pikiran saya tidak melayang kemana-mana. Ternyata, setelah bisa fokus, saya dapat belajar menghitung dengan baik. Ketika mulai aktif mengikuti kegiatan pemuda remaja di gereja, kami, para remaja yang senang ngobrol, sebelum mulai beribadah diajak untuk berlatih menenangkan diri, memfokuskan pikiran saat hendak menghadap kepada Tuhan dan merenungi firman-Nya. Ternyata setelah kami berhasil fokus, ada banyak hal baru di dalam firman Tuhan yang dapat ditemukan dan di-sharingkan bersama. Demikian juga ketika mengejar tujuan hidup. Setiap manusia juga butuh fokus. Tidak dapat disangkal bahwa fokus adalah salah satu hal penting bagi seseorang untuk mencapai tujuan. Ada kekuatan yang besar di balik kemampuan manusia saat memiliki fokus yang tinggi di dalam hidup. Bayangkan betapa hebatnya sinar matahari yang difokuskan, diarahkan kepada sebuah titik melalui kaca pembesar. Titik kecil yang terarah itu dapat membakar habis sebuah kertas, bahkan sebuah hutan. Dalam bacaan kita dalam Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus hendak menjelaskan kepada jemaat Kristen di Filipi tentang usahanya yang masih terus dia lakukan, yaitu terus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya,
yaitu berusaha untuk hidup serupa dengan Kristus. Meskipun sekarang Paulus hidup sebagai utusan Allah, sebagai rasul Allah, Paulus tidak meninggikan dirinya dan tidak menganggap bahwa dia sudah dapat menangkapnya. Paulus dengan kerendahan dirinya mengatakan bahwa hingga saat itu, dirinya pun belum bisa hidup serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya Paulus memberitahukan kepada jemaat Kristen di Filipi, meskipun dia kini seorang rasul atau utusan Tuhan, dia tetap bertanding dengan serius, mengejar tujuan hidup yang benar dengan memberikan fokus yang tinggi kepada tujuannya, tidak melihat ke kanan, kiri, atau ke belakang, tetapi ke depan, supaya kelak dirinya mendapatkan hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki tujuan hidup. Ada urut-urutan prioritas yang mungkin saat ini masih kita kejar. Mungkin ada hal-hal yang sudah bisa kita capai tanpa harus bersusah payah. Tetapi mungkin ada yang belum bisa kita capai hingga saat ini. Meskipun kita telah ulet, berusaha giat, prihatin, dan terus tidak menyerah, tetapi terkadang tujuan itu terlihat masih sangat jauh. Dengan belajar dari semangat Rasul Paulus, marilah kita di hari ini mau bangkit kembali. Marilah berpengharapan, bersemangat kembali, fokus tanpa melihat ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Kita fokuskan ke depan pada perjuangan kita untuk meraih tujuan yang selama ini kita impikan. Kita pasti bisa. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.